yang punya strategi-strategi yang penyelesaian untuk sesuatu yang dihadapi. Nah, kecemasan makin saya mencatat beberapa hal positif tentang kecemasan. Ya kan banyak yang negatif kan, begitu kata cemas itu kan sudah negatif. Sugeng sonten. Saya catat beberapa kecemasan yang positif. Jadi kalau kita punya kecemasan dalam jumlah yang positif, itu justru memperkuat apa ini? Kok aku sudah ketok ya. Memperkuat konsentrasi kita. Yang kedua, mendorong keluarnya imajinasi. Jadi konsentrasinya kok jadi gini, orang yang cemas itu justru dia lebih fokus. Terus imajinasinya semakin meningkat. Jadi kan dia bayangin, kalau cemas ya ini kalau gini gimana ya, kalau gini gimana. Jadi kecemasan itu sedikit mirip dengan keraguan-raguan, karena dia harus memastikan sesuatu. Makanya imajinasinya makin meningkat. Terus kemudian dia menghasilkan ide yang kreatif. Jadi teman-teman ngopi, cemaslah supaya ide kreatifnya muncul. Loh, kayak kita ngumpul gini, saya yakin kalian cemas kok. Besok jadi apa enggak? Terus kalau enggak jadi, plan B-nya apa? Ya kan? Terus setelah itu, ini nanti gimana pertemuannya? Hasilnya apa? Nanti proyeksi ke depannya seperti apa? Itu kan semua menimbulkan kecemasan. Tapi kecemasannya positif. Dalam jumlah yang normal itu menghasilkan ide kreatif gitu loh. Terus kemudian saya catat lagi, itu menstimulasi minat. Jadi menimbulkan minat. Jadi setiap orang yang cemas terhadap sesuatu, dia justru karena awalnya kan konsentrasi tadi, ya, fokus dia, minatnya makin bertambah. Terus kemudian saya ini membangun ambisi, dan yang terakhir yang saya catat adalah melindungi diri dari bahaya. Jadi kalau kita bicara soal, balik lagi, soal kecemasan, kenapa kita kelola? Karena ternyata kecemasan stimulasi dari luar dan respon kita terhadap kecemasan itu. Itu yang penting. Makanya dikatakan dikelola atau dimanage kecemasannya. Sama seperti pernah dengar tentang pengelolaan kemarahan. Pengelolaan kemarahan itu kayak gini. Marah itu sesuatu yang alamiah. Ketika kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, hal yang menimbulkan emosi kita marah. Sama seperti kita ngangkat gelas. Gelas ini kan ringan gitu kan. Tapi kalau semakin ini kita pegang gini dan terus-terusan kita pegang, walaupun kita nggak dalam posisi gini, tapi kita pegang terus, jadi berat gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, kecemasan sama. Ketika kita lebih memberikan porsi negatif di dalam kecemasan itu, kita sama seperti megang gelas dan nggak mau melepaskannya. Makanya balik lagi, judulnya bagus, kelolalah kecemasan, karena kecemasan punya tingkat positif, punya hal yang positif. Kita semua punya kecemasan masing-masing. Yang umum dalam kecemasan itu ya gejala-gejala yang kelihatan kalau orang-orang cemas. Yang pertama, gejala secara fisik, ya, fisiknya dia gelisah, bingung dan segala macam, berkeringat gitu.
Terus kemudian gejala perilakunya ya orang cemas itu kayak orang yang ngeblank gitu. Jadi dia ditanya ya nggak ngerti mesti ngapain. Dan yang terakhir gejalanya gejala-gejala kognitif atau gejala-gejala secara nalarnya banyak dipenuhi. Kalau cemasnya semakin dominan, dia nalarnya nggak jalan. Nah, itu yang sering kita lihat di sekeliling kita akan kecemasan. Saya mungkin mengakhiri dengan karena mengelola kita harus cari jalan keluar kan. Gimana caranya jalan keluar dari kecemasan? Saya berdasarkan teori dan referensi dan sebagian kecil pengalaman. Saya bersama dengan teman-teman di Jogja, itu kami punya sekelompok orang-orang dari pinggir sungai di daerah Kricak di Jogja. Kami ngumpul di sana. Dan mereka dalam kondisi COVID ini sudah nggak punya income, sudah nggak punya, ya pokoknya hidupnya minus ya. Bener-bener susah gitu loh. Dua hal yang kami lakukan, ini yang praktis ya, yang saya. Yang pertama adalah kami mencoba untuk menuliskan hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Jadi hal positif kami coba tulis, apa yang bisa dilakukan. Yuk, jual angkringan nggak bisa, tapi jual keletian itu bisa. Dua orang, 3 orang punya modal 100.000, bikin keripik dan akhirnya bungkusi titip ke angkringan. Hal positif dilakukan, dieksekusi. Tapi dari awalnya nulis dulu hal positifnya apa. Jadi cemas untuk besok makan aja mereka nggak tahu gitu kan. Tapi kalau terus berlanjut di kecemasan menjadi kekhawatiran, sudah nggak bisa apa-apa gitu. Karena kayak tadi dicekik dan ditekan, nggak bisa bergerak. Itu kan kekhawatiran. Tapi saya coba kelola itu dengan cara menuliskan hal-hal positif dan coba pelan-pelan mengeksekusi hal-hal positif. Yang kedua, yang kami lakukan di sana tidak hanya merespon dengan menuliskan dan kemudian melakukan hal. Kami membentuk komunitas atau kelompok-kelompok kecil. Jadi teman seperjalanan istilahnya. Teman seperjalanan tuh gini. Kami harus punya tempat di mana kami bisa ngomong. Untuk hal-hal yang kami takutkan, untuk hal-hal yang kami ya boleh bilang hal-hal yang kami khawatirkan. Ada teman ngomongnya. Nah, itu mengurangi tingkat kecemasannya. Jadi jujur saja kalau kita bicara soal solusinya, tidak semuanya solusi bisa langsung selesai gitu. Udah, cemasnya terus masih ada. Hari ini mungkin selesai, besok masih ada. Besok kecemasan yang lain, besok kecemasan yang lain gitu kan. Selalu masih ada. Nah, karena ada teman yang diajak ngomong dan dengan respon yang positif, nulis. Hari ini nulis yang positif apa? Tulis dulu. Hari ini saya pengen ngunjungi teman saya. Ngapain? Ya pokoknya saya pengen ngunjungi. Untuk apa? Kadang-kadang hanya berkunjung saja, tidak ya bukan nyari utangan gitu. Pokoknya berkunjung saja itu menjadi sesuatu yang positif yang mereka lakukan karena sudah mengalihkan sisi cemasnya dengan aktivitas. Jadi ditulis, dieksekusi. Besoknya apalagi mereka saya dorong untuk coba tulis yang positif apa lagi, tulis lagi yang positif. Apakah itu seluruhnya berhasil? Ya tidak juga. Masih banyak yang hari-harinya stres. Bahkan ada yang bilang gini, ngumpul pagi kok masih hidup. Saya di WA, di telepon, Pak ini gimana Pak? Mereka tuh blank gitu. Satu hari baru kemarin mereka blank, kosong gitu.
kemarin kayaknya sudah berhasil gitu kan, dapat kerjaan, dapat uang, bisa makan gitu. Tapi hari berikutnya mereka ngumpul dengan ini. Kenapa saya masih hidup ya? Kayak udah nggak ada harapan lagi gitu. Itu udah tingkatnya bukan tingkat khawatir lagi, sudah hopeless banget gitu, nggak ada pengharapan gitu. Nah, ketika saya ditelepon karena saya di sini yang mentoring orang Jogja, saya juga bingung. Kayaknya kemarin bisa, kok hari ini nggak bisa ya? Jadi balik lagi ke judulnya, kecemasan itu tidak diselesaikan, tapi dikelola. Saya senang dengan kata itu. Tidak diselesaikan, harus selesai, tapi dikelola hari ke hari. Nah, hari ke hari yang kami lakukan, saya secara sedikit pengalaman merespon dengan positif, karena kecemasan dominan dengan yang negatif dan kecemasan lebih menguasai di sisi imajinasi kita, di sisi pikiran kita. Terus saya baca satu riset, ini cowok sama cewek. Ternyata cewek itu lebih tinggi tingkat kecemasannya. Dari riset yang saya baca itu sampai 70 sekitar 80% dominan sama perempuan yang cemas ketimbang laki-laki di masa Covid ini. Ya, di masa Covid ini ada satu riset gitu, saya baca datanya, tingkat kecemasannya perempuan itu 70 sampai 80%, laki-laki itu 20 ke 30%. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Apakah memang karena faktor emosionalnya perempuan ya kan, perasaannya lebih dominan, ataukah laki-laki cuek gitu? Saya nggak tahu. Di lingkungan saya dengan aktivitas saya di lingkungan rohani di gereja, kecemasan itu juga tinggi. Dan terakhir kemarin hari Kamis malam kami diskusi via Zoom dari beberapa teman kami diskusi Zoom. Tingkat kejenuhan sudah tinggi, lalu muncullah kecemasan yang baru di dalam komunitas yang kami geluti. Kecemasannya karena apa? Ya balik lagi ke definisi tadi, karena mengalami ketidakpastian, karena mengalami ketidaknyamanan. Ya, jenuh itu kan tidak nyaman, tidak pasti lagi. Jadi gini, kalau selama ini kami kan aktivitas setiap minggunya ada, terus dengan kegiatan-kegiatan yang kami bisa tebak gitu kan, bisa ada agendanya A, B, C sampai D. Lah dalam perjalanan kami selama Covid ini, beberapa mengalami ya sudah nggak bisa lagi kita kumpul-kumpul hari Minggu, sudah nggak bisa lagi kita melakukan ibadah, segala macam lah. Dan akhirnya geser-gesernya karena cemasnya makin tinggi, cara berpikirnya negatif, macam-macam hal yang masuk dan cukup merusak cara berpikir, termasuk kalau saya bilang konsep tentang ketuhanannya juga belok karena yang negatif makin dominan. Terus ada isu-isu dominan, ya semua kan kita kalau di sosial media belakangan ada microchip 666 lah, konspirasi lah, inilah, dan itu menghantam teman-teman di dalam dunia yang saya geluti. Dan itu cukup sulit untuk kami mengajarkan secara langsung, karena kan via Zoom ya. Dan itu mengkhawatirkan beberapa teman-teman yang leader-leaders kayak itu. Terus akhirnya apa yang kami lakukan? Kami gunakan sosial media untuk memberikan pengajaran.
Terus kemudian kami buka komunitas-komunitas. Jadi saya Zoom dan Google Meet itu bisa hampir tiap hari dengan beberapa komunitas. Tiap hari, tiap malam itu ada Zoom, ada komunitas, Google Meet. Baik yang anak SMA, anak SMA itu sudah mengalami titik jenuh sekolah, ya sudah ketemu Zoom itu sudah nggak mau ngomong soal pelajaran. Terus kemudian yang orang tua murid, terus kemudian orang-orang yang bergelut di dalam dunia yang kami geluti dalam kerohanian, semua mengalami tingkat-tingkat kejenuhan dan tingkat-tingkat kecemasan yang makin tinggi gitu. Dan kami coba menyelesaikannya dengan cara berpikir positif, ngajar hal yang positif, meluruskan hal-hal yang salah, dan itu butuh perjuangan yang nggak mudah gitu. Dan saya senang, saya bersyukur dengan teman-teman ngopi gini, ada komunitas di mana kita bisa diskusi, bisa saling bertukar pikiran, karena yang kita hadapi ini nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang kita punya itu reaktif gitu loh. Kejadian gini gimana ini gitu. Kita nggak pernah punya strategi untuk nanti kalau ada pandemik akan seperti apa. Nanti kalau ada bencana akan seperti, bahkan bencana pun rata-rata kita semua reaktif gitu loh. Ya. Jarang yang punya strategi-strategi yang penyelesaian untuk sesuatu yang dihadapi. Nah, kecemasan makin tinggi ketika tata kelola kita tidak benar, atau tarik menariknya kita lebih dipenuhi dengan tarikan yang negatif daripada tarikan yang positif. Itu saja yang bisa saya bagi sama teman-teman.